Amerika Serikat habis-habisan melawan dominasi mobil listrik Tiongkok. Sangat terstruktur, masif dan sistematis upaya yang dilakukan Washington untuk menghentikan penetrasi kendaraan listrik produksi Tiongkok membanjiri jalan-jalan Amerika Serikat. Dimulai dengan pengenaan tarif impor sebesar 25% pada 2022 menjadi 100% pada awal 2024. Dan yang lebih sadis lagi adalah proposal terbaru yang melarang semua teknologi Tiongkok yang terkait dengan kendaraan listrik dan teknologi konektivitas untuk dipergunakan di Amerika Serikat. Bila aturan yang diajukan Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Senin 23 September 2024 berlaku, maka bukan hanya kendaraan listrik yang diimpor utuh dari Cina yang tidak boleh diperjualbelikan di Amerika Serikat, tetapi juga semua produk yang terkait kendaraan listrik dan teknologi konektivitas yang berasal dari Tiongkok dilarang dipergunakan diproduksi, diperjualbelikan atau dipergunakan oleh warga Amerika Serikat. Padahal tidak sedikit produsen otomotif Amerika Serikat mempergunakan teknologi kendaraan listrik dan teknologi konektivitas Tiongkok dalam produk-produknya. Bahkan produsen mobil seperti General Motors dan Ford, beberapa produknya adalah import utuh dari Tiongkok. Beberapa komponen penting kendaraan listrik yaitu baterai dan chip yang dibutuhkan produsen otomotif Amerika Serikat adalah mengandalkan pasokan Tiongkok. Lalu bagaimana mengatasi rantai pasokan industri otomotif dalam negerinya? Ternyata Amerika Serikat telah menyiapkannya. Departemen Energi Amerika Serikat telah mengumumkan paket pendanaan sebesar lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 45 triliun rupiah untuk 25 proyek yang tersebar pada 14 negara bagian. Proyek ini ditujukan untuk meningkatkan produksi baterai canggih dan material baterai di dalam negeri. Langkah ini mendukung Undang-Undang Pengurangan Inflasi Pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pada Tiongkok untuk produksi baterai dan mineral penting sebagai imbalan atas keringanan pajak federal. Proyek-proyek yang dipilih akan dikelola oleh kantor manufaktur dan rantai pasokan energi. Proyek-proyek tersebut akan merenovasi, memperluas, dan membangun fasilitas domestik baru untuk mineral penting dalam memproduksi baterai bermutu, komponen baterai, manufaktur baterai, dan daur ulang. Proyek dimaksudkan menjaga rantai pasokan produksi kendaraan listrik dalam negeri, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Amerika Serikat. Pemerintahan Biden-Harris menggunakan setiap alat yang tersedia untuk melakukan onshore dan friendsore rantai pasokan untuk kendaraan listrik dan baterai, bekerja sama dengan sekutu dan mitra kami, demi kepentingan keamanan nasional, ekonomi, dan planet kita. Begitu penjelasan staf Departemen Energi AS. Ada banyak perusahaan yang akan menerima hibah tersebut, tetapi intinya adalah, kantor manufaktur dan rantai pasokan energi telah mengidentifikasi kesenjangan dan peluang pertumbuhan di seluruh rantai pasokan energi Amerika, mulai dari bahan mentah hingga pemrosesan dan manufaktur. Ini termasuk membangun dan memperluas fasilitas berskala komersial untuk mengekstraksi dan mendaur ulang mineral penting termasuk litium, grafit, silana, dan mangan yang sebagian besar masih bersumber dari Tiongkok. Perlu dicatat, investasi tersebut tidak hanya mencakup baterai litium-ion. Dalam sebuah pernyataan, penasihat iklim Gedung Putih Ali Zaidi mengatakan bahwa keamanan mineral mempersiapkan AS untuk teknologi baterai generasi berikutnya, termasuk baterai solid state, sebuah objek persaingan yang saat ini dimenangkan oleh Tiongkok. Termasuk juga jenis baterai lain yang belum pernah dilihat dunia. Teknologi baterai kendaraan listrik saat ini masih mahal, jadi sangat penting untuk mengembangkan baterai yang termurah dan paling layak yang tidak akan menguras kantong untuk menjaga harga kendaraan listrik tetap stabil. Selain memperkuat rantai pasokan baterai lokal di seluruh Amerika Serikat dan memperkuat keamanan nasional, investasi terbaru pemerintahan Biden-Harris diproyeksikan akan mendukung lebih dari 8.000 pekerjaan konstruksi dan lebih dari 4.000 pekerjaan operasional. Lebih dari separuh proyek yang dipilih menandatangani komitmen perjanjian buruh proyek, sementara 10 memiliki perjanjian dengan buruh atau janji netralitas. Menurut Departemen Energi Amerika, hampir 90% dari proyek yang dipilih berlokasi di atau berdekatan dengan masyarakat kurang mampu, sehingga diharapkan mendukung tujuan pemerintah untuk memberikan 40% manfaat kepada masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan. Demikian, info terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.